Selamat siang semuanya. Jumpa kembali ya. Lagi pada ngapain ini? Udah pada makan siang kan? Nah, udah dong. Daripada diem, daripada nongkrong, ya udah, live aja. Ntar nunggu yang lain muncul, nah baru kita cerita-cerita panjang lebar. Panjang kali lebar kali tinggi, nah, tentang siapa? Nah, si Bancet. Si Bancet merah, pesulap, cabul. Ya, pokoknya cabulnya dia. Kita ungkap cabulnya dia. Halo Malaysia, selamat siang. Kawan kita Muhammad Ismail Perlis. Wan Syawan. Waalaikumsalam. Derek nyimak, G, ibuku. Waalaikumsalam. Malaysia, Muhammad Mursidi. Kawan kita banyak dari Malaysia nih, kawan-kawan kita dari jiran di sebelah nih. Selalu update live saya, selalu update video-video saya. Ya, syukur alhamdulillah. Hero di 5 Hongkong. Kamu nggak kerja siang-siang gini? Sulanto. Ya, enggak lah. Keadaan yang akan membuat seperti itu. Hari ini saya cuma pengen cerita. Jadi, apa yang kita lakukan kemarin? Kemarin itu saya bersama Joko Arek, nah, merencanakan sesuatu untuk penjemputan Gus Samsudin. Jadi alhamdulillah Gus Samsudin sudah kita jemput. Setelah itu sampai di pondok pesantren pun juga langsung ditunggu kehadirannya oleh banyak orang. Kelima. Jadi alot kemarin itu. Jadi saya bersama Joko Arek itu berunding juga. Terus akhirnya kesepakatannya udahlah kita jangan keras-kerasan. Jangan bertarung yang aneh-aneh. Nanti efeknya kurang bagus juga. Lebih baik mengalah. Sepakat saya dengan Joko Arek menggunakan ilmu gendam. Jadi kita gendam pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya terlepaslah Gus Samsudin dari cengkeraman orang-orang itu. Setelah itu Gus Samsudin kita bawa pulang. Setelah sampai di pesantren, di pondok, beliau istirahat. Terus langsung melakukan pengobatan massal. Waduh, memang bagaimana ya? Kondisi dibutuhkan orang banyak kan harus seperti itu. Harus siap dalam kondisi apapun. Tidak boleh mengecewakan orang lain. Salut saya dengan jiwanya Gus Samsudin. Karena apa? Membuat saya salut. Ya tadi dalam kondisi apapun dia selalu siap melayani umat. Tapi banyak orang itu kan meremehkan, ya enggak apa-apa lah. Ya mungkin ujian orang hidup dalam beramal soleh itu ya seperti itu. Jadi kawan-kawan semua, jika menghadapi ujian, ya sudah, ikhlaskan saja, lillah billah. Karena semua itu hanya ujian. Semua akan terlewatkan. Semua akan tertinggal oleh waktu. Karena waktu itu adalah detik ini. Kemarin itu tidak ada. Masa depan itu juga belum jelas, belum tentu. Yang nyata ada adalah detik ini. Detik ini saya berbicara, detik berikutnya sudah tertinggal, sudah berganti dengan detik ini di masa depannya. Jadi semua itu masih belum jelas. Untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang tidak jelas? Ya, masa depan 5 tahun yang akan datang boleh di planning, tapi kan belum jelas. Dan tidak boleh kita memikirkan terlalu, karena itu akan membuat kita terfokus ke hal-hal yang
akan membuat kita menjadi blank. Kenapa? Ya kenapa bisa blank? Karena kita mikirkan terus fokus ke situ. Ya, kadang-kadang itu belum waktunya. Seperti itu. Kadang-kadang orang stres. Ternyata stresnya karena mikiri planning masa depan. Ada juga yang stres memikirkan yang sudah terlewat di masa lalu. 1 tahun, 5 tahun yang lalu dia pikirkan terus sampai saat ini akhirnya membuat depresi. Jadi hindari berpikir berat, berpikir yang memang belum belum atau sudah terlewat atau belum menjadi jangkauan, tidak usah terlalu dipikirkan. Jadi pikirkan detik ini untuk detik berikutnya, hanya itu saja. Jalani hidup mengalir seperti air, itu lebih bagus. Dan itu yang saya pelajari dari apa yang dijalani oleh Gus Samsudin, itu mengalir seperti air. Setelah saya teliti, saya dalami, oh begini rupanya. Nah, apa yang saya simpulkan ini saya sampaikan kepada jenengan-jenengan semua masyarakat ya. Jadi tidak perlu kita ragu dalam menjalani kehidupan ini, takut dengan segala ujian dan cobaan. Jalani saja. Ketika ujian itu datang, nikmatilah senikmat-nikmatnya, maka tidak akan ada kesakitan, tidak akan ada kekecewaan. Dan setelah Gus Samsudin kembali ke pesantren, setelah kemarin kita bebaskan bersama Joko Arek, alhamdulillah bisa berpikir secara jernih, kita berunding bersama-sama. Akhirnya, wah Joko Arek nakal ini. Selamat siang sedulur semua. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu sepakat konsultasi hukum kepada pihak-pihak yang memang berwenang dalam penegakan supremasi hukum. Sepakat kita konsultasi, menyampaikan keluhan apa yang terjadi pada Gus Samsudin kepada pihak berwenang. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan tengahnya bagaimana gitu kan. Terus apa perlakuan-perlakuan orang-orang yang sudah membuat Gus Samsudin itu menjadi seperti itu, ya memang harus ditindak dengan hukum. Tapi kan kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita tidak boleh justifikasi. Ya, menyalahkan pihak sana, pihak sini, pihak sana, pihak sini, menuduh sana, menuduh sini, nggak boleh. Jadi kita harus konsultasi ke pihak berwenang. Ya, kalau memang memiliki temuan-temuan, ya sampaikan ke pihak berwenang kalau memang itu mencukupi buktinya. Tidak boleh langsung menuduh, apalagi di media sosial, membuat framing, ya, memframing sesuatu yang belum jelas. Akhirnya publik akan melepaskan tuduhan-tuduhan ataupun menyematkan stigma-stigma buruk ataupun stigma miring terhadap seseorang, dan itu berbahaya. Berbahayanya apa? Ketika kita informasi ini belum jelas kita terima, tapi kita sudah membuat opini dan melempar opini itu ke publik, berbahaya sekali. Karena apa? Itu pelanggaran hukum nantinya kalau memang itu tidak terbukti. Saran saya untuk panjenengan semua, bijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi jangan kita itu diombang-ambing atau dipermainkan oleh opini yang dilempar oleh seseorang, diterima publik, dan publik langsung menelan mentah-mentah. Anda adalah bagian dari publik itu sendiri. Jika orang-orang di dalam publik itu melemparkan sesuatu, Anda langsung menelan dan membuat framing sendiri, membuat framing yang isinya adalah opini Anda sendiri dan menyebarluaskan kembali, akhirnya menjadi viral, maka akan dicari. Siapa pertama dalangnya yang menyebut itu? Siapa dalangnya yang pertama melempar opini itu? Nah, bukti-buktinya mana dicari. Dan semua akan berurutan. Kan kasihan. Kalau sampai ada yang memantau dari orang yang Anda targetkan tadi. Berbahaya di situ. Jadi lebih semakin bijaklah menjadi manusia Indonesia, lebih semakin cerdaslah menjadi bangsa Indonesia. Jangan sampai Anda sebagai bangsa yang besar dihancurkan dari dalam oleh orang Indonesia sendiri yang tidak memiliki tanggung jawab dari
efek apa yang dia ucapkan. Jadi kita sama-sama menjaga diri kita dan menjaga ketentraman publik, menjaga kedamaian bangsa kita, menjaga kedaulatan negara kita, jangan sampai dirongrong dari dalam ataupun dari luar. Itu pesan saya untuk dengan semua. Terus bagaimana hasilnya? Nah, nanti kita tunggu hasil dari apa yang dikonsultasikan, dirundingkan, atau mungkin tadi sudah dibuat laporannya, saya kan belum tahu karena saya berada di luar kantor kantor itu tadi yang didatangi oleh Gus Samsudin, karena kami mengantar hanya sampai di luar, tidak masuk ke dalam, karena itu intern antara Gus Samsudin dan para penegak hukum. Ya, itu yang saya sampaikan hari ini supaya teman-teman juga tahu dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Semua sudah diserahkan, semua sudah lega, ya kan? Kita berpikir tentang hal yang lain. Bagaimana? Hari ini kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin apa setelah kita ceritakan tadi apa yang sudah terjadi dari kemarin sampai hari ini, karena saya nggak sempat bikin video ya, nggak sempat bikin video. Ya mungkin dari live ini saya bisa sampaikan reaction saya tentang kejadian-kejadian kemarin antara saya, Joko Arek, Opa, dan Gus Samsudin, serta sampai pada pagi tadi laporan-laporan yang dibuat oleh Gus Samsudin kepada pihak yang berwenang. Jadi lega hati saya. Semoga teman-teman juga lega, ya tidak was-was, tidak bertanya-tanya bagaimana nantinya, bagaimana Gus Samsudin. Beliau sudah ada di tempat dan sudah seperti biasa kembali melakukan pelayanan kepada umat. Ngomongin Bancet Merah lagi supaya kupingnya dublek. Ya, oke, siap. Oke, siap. Jadi begini saudara-saudara, nah ini baru 191, ntar kalau sudah 500 gitu saya ngomongin si Bancet, ya share-share sebanyaknya, share-share dulu, biar orang-orangnya Bancet juga denger di sini. Bagaimana cabulnya si Bancet, bagaimana kekurang ajaran si Bancet, kita ceritakan di sini. Karena memang sejak dia melontarkan kalimat dari 8 bulan yang lalu, bahkan sebelumnya, tentang bagaimana dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Nah, itu kita semua sangat kecewa ya. Semua orang itu kecewa, apalagi yang memang keluarganya turun-temurun menjadi orang yang di dunia pengobatan alternatif ya. Dari bapaknya, kakeknya sampai keluarganya yang lain. Bahkan banyak juga dukun-dukun bayi, dukun urut itu yang sampai malu untuk melakukan praktek karena diolok-olok oleh anak kecil ya, di dunia nyata itu diolok-olok oleh anak kecil. Contohnya seperti videonya Gus Samsudin itu yang kemarin kita sudah seperti itu ya. Di masyarakat benar-benar terjadi. Orang-orang kebudayaan pun diolok-olok. Woi dukun, pakai ikat kepala dibilang dukun, ya pakai belangkon dibilang dukun. Pokoknya pakai atribut kedaerahan, apalagi wilayah Jawa ya, dikatakan dukun, dipanggil dukun, dan dikata-katai dukun cabul gitu kan ya, dukun penipu. Padahal kita sendiri bukan dukun ya, orang-orang itu mungkin orang-orang kebudayaan, orang kesenian, pelestari adat istiadat, pelestari kebudayaan. Jadi efek dari ucapan dia itu sangat menyakiti banyak orang ya, bahkan ada juga yang mematikan mata pencarian orang yang satu hari biasanya ngurut ya, dukun urut itu bisa ngurut sampai 3-4 orang, itu sama sekali satu pun dia nggak mau pegang. Karena apa ya, tadi keluar rumah pun diolok-olok kan begitu, dukun cabul lah. Karena anak kecil kan nggak mengerti, nah ikutin framing-framing yang ada. Nah tontonan ini kan sudah menyebar viral dari, kalau di YouTube oke lah settingannya untuk orang dewasa, tetapi yang memviralkan dari YouTube ini ke Snack, ke TikTok, dari apa shot-shot yang lama itu, akhirnya di TikTok itu kan diakses oleh anak-anak kecil sehingga ngerti gitu kan.
terus mengata-ngatai. Nah, itu efek dari perbuatan si Bancet Merah, pesulap cabul itu ya. Dan bagaimana? Kan kasihan kalau semua praktisi itu dikata-katai seperti itu. Apakah dia berpikir tentang efek itu? Jelas tidak berpikir. Yang penting dia ngucap, asal kalau orang Jawa bilang asal nyelekop, asal mangap kan gitu. Terus gimana efeknya? Bodoh amat kan gitu. Ya ini yang perlu diluruskan. Kalau orang itu seenaknya saja dan bodoh amat dengan efeknya, nah ini sangat kurang ajar sekali. Tidak boleh kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Ya kalau perkara si Bancet Merah ini memang ya memang harus dibahas sampai telinganya itu kalau perlu congean dengar suara-suara kita kan begitu ya. Sampai dia juga kalau perlu diserbu sama kalian di channelnya sampai dia sibuk hapus itu apa komentar, sibuk tiap hari blokirin akun-akun ini kan yang masuk ke sana. Kalian bikin channel baru aja, tiap hari bikin email 2, 3, 2, 3, tiap hari itu. Lama-lama kalau ribuan kan capek, lelah gitu kan bininya, karena adminnya kan bininya sendiri. Terus yang diketik di situ cuman ya si Nelly, ya Puncak Bogor, ya kan, bagaimana cabulnya dia. Paling ini juga lagi ribut sama bininya, dia mau bikin konten apa, pusing dia. Ya, stres ini jelasnya, diomelin sama bininya. Ternyata ketahuan kan cabulnya, dia ngata-ngatain dukun itu cabul, ternyata dia sendiri yang cabul. Ya, ngata-ngatain dukun itu cabul, nipu, dia sendiri yang penipu. Tukang sulap kan penipu. Dia kalau nggak nipu, nggak laku. Karena sulap itu yang dijual tipuan. Artinya dia penipu. Penipu neriakin penipu kan begitu. Penipu teriak penipu. Nah cabul teriak cabul. Kan lucu jadinya. Dia sendiri cabul, dia sendiri penipu, neriakin orang lain, cabul dan nipu. Nipu dan cabul. Nah, mungkin kalian udah semakin cerdas sekarang, semakin mengerti, semakin paham, semakin hebat.